Emang nggak ada tempat kuliah lain gitu di Batam atau di Jakarta gitu, kenapa harus Singapura gitu? Sebenarnya jujur saya nggak mau kuliah. Oh iya. Jadi saya itu kalau mau bilang sekolah itu sebenarnya biasa-biasa aja. Apa sih nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, terutama ibu? Kalau orang tua saya, dia punya prinsip sih anaknya harus mandiri. Soal bisnis ya, relationship setelah dari Singapura, dan kemudian penting nggak Pak Natalis, menurut Pak Natalis untuk seorang leader mengetahui 100% bisnis yang mau dijalankan? Kalau mau saya tahu-tahu aja, tidak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya. Karena kalau kita tahu semua nanti gak ada karyawan. Sebagai owner bisnis itu juga nggak bisa ya, hanya tinggal diam ya. Ngomong sederhananya kita bilang jemput bola ya. Jemput bola ya, betul. Jadi memang wajib zaman sekarang. Alright, selamat datang di The Cicat Talks, dan hari ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ada Ko Natalis. Halo Ko. Halo, selamat malam. Iya, luar biasa ya. Udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol soal ya ke depan bagaimana. Ya. So how's your day? So far, so Fine, good? everything so well. Ya, 2025 oke semua? Optimis semua. Optimis semua. Ya, ini welcome banget nih ya sudah datang di studio kita ya. Nih cari waktunya memang agak sedikit ini ya, susah ya kita. Jadi ya untungnya Natalis bisa menyempatkan hadir lah di studio kami. Oke, hari ini nih sebelum ngobrol panjang Natalis, mungkin teman-teman di rumah ada yang masih belum kenal sama Natalis, dan mungkin bagaimana sih Natalis itu lahir di mana, kemudian besar di mana, boleh nggak diceritakan sedikit seperti itu? Ya. Saya Natalis ya. Ya. Saya lahir di kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, oke. Jadi sejak kecil saya sekolah di sana Ya. selama 12 tahun ya. Wow, oke. Ya, setelah itu kan saya kuliah di luar negeri. Oke, Ya, jadi pas saya ada kesempatan kuliah di Singapura. Singapura. Ya, jadi selama ya kuliah di Singapura saya juga dapat banyak pengalaman lah ya di sana ya. Oke. Terutama kan di luar negeri sama Indonesia kan pendidikannya beda. Betul, betul. Saya juga boleh dibilang ya termasuk keluarga yang mapan lah ya. Yap. Mapan, lalu ya syukur orang tua juga sangat support untuk pendidikan saya. Oke. Saya punya 4 saudara, saya anak pertama. Nah, pertama ya. Oke. Berarti Tanjung Pinang itu dari Batam kan sekitar 1 jam ya? Ya, sekarang sih ya kurang lebih gitu ya, 1 kurang jam. lebih ya, Naik ferry dari Pelabuhan Punggur. Oke. Dan di sana banyak ini ya, apa masyarakat teman-teman kita juga yang Tionghoa di sana ya? Ya, jadi kota Tanjung Pinang itu sebenarnya ibu kota Provinsi Kepri ya. Oke. Jadi dia tuh sebenarnya kota yang sangat sejarah ya, Ya. terutama kalangan Melayu ya, Melayu ya? budaya Melayu. Oke. Tapi karena mungkin dia kan lebih ke kota pariwisata, mungkin Ya. perkembangannya dengan kota Batam agak berbeda. Agak berbeda. Kalau kota Batam kan kota industri. Ya. Jadi mungkin kalau dari kita Batam ke Tanjung Pinang mungkin kok beda ya ibu kota gitu ya. Tapi ya memang ada ciri khasnya sih kota Tanjung Pinang ya. Mungkin dari segi budaya, dari tipikal orangnya pun beda-beda. Oke, kemudian 12 tahun ya SD, SMP, SMA di sana. Kemudian kenapa kok mulai terpikir untuk mau ke Singapura nih gitu? Emang nggak ada tempat kuliah lain gitu di Batam atau di Jakarta gitu, kenapa harus Singapura gitu? Sebenarnya jujur saya nggak mau kuliah. Oh iya. Jadi saya itu kalau mau bilang sekolah itu sebenarnya biasa-biasa aja. Oke. Saya juga bukan orang yang pintar. Masa kecil waktu sekolah pun saya pun hampir nggak lulus ya. Iya. Waktu itu masa lagi susah ya. Karena ya orang tua saya dia kan dari dulu kan sejak kecil kan sangat apa ya menjunjung tinggi pendidikan. Oke. Jadi dia mau gak mau, apalagi kan saya anak pertama ya. Biasa orang Tionghoa kan anak pertama kan cowok, pasti harus ada prestasi. Betul. Ya biar nanti kan nama keluarga baik. Jadi saya juga waktu itu sangat beban ya. Nah, saya juga ada adik, tapi kan adik saya masih kecil. Iya. Nah, jadi mau gak mau saya juga berusaha keras lah. Oke. Nah, sejak dari SD sih sebenarnya mama sih pingin saya sudah sekolah di Singapura. Oke. Soalnya dia nilai Singapura kan pendidikan bagus nih. Betul. Lalu mungkin dia ingin suatu hari saya jadi orang Singapura mungkin cita-citanya. Tapi Singaporean ya? Ya Singaporean. Mungkin dia suka ya. Kan Tanjung Pinang kan Batam kan dekat Singapura ya. Betul. Jadi dia udah terbiasa lihat
TV channel-channel Singapura, mungkin sudah terinspirasi lah dengan budaya sana, jadi kepingin anaknya juga di sana. Tapi waktu itu saya kan masih kecil nih, jadi kurang gitu paham lah ya. Belum dewasa, akhirnya sampai SMA, saya punya prestasi sudah mulai baik ya. Jadi saya pun akhirnya sama kawan waktu itu diajak juga mau kuliah mana. Saya bilang belum tahu nih, mungkin Batam atau Jakarta lah ya, saya bilang gitu. Tapi saya pun waktu itu kan ada di iming-iming sama orang tua nih, mau tak keluar ke Singapura atau Malaysia. Saya bilang gimana ya, waktu itu bahasa Inggris saya kan masih kurang nih. Saya bilang ini tantangan pertama saya kan pasti bahasa, betul. Jadi saya pun ragu, tapi pas teman saya juga bolehlah coba kita lihat. Setelah itu kan pas ada event, kalau seingat saya ya, ada kayak education event lah ya. Education fair gitu ya. Waktu itu gak salah dia diadakan di salah satu hotel di Tanjung Pinang ya. Jadi para universitas dari Malaysia, Singapura itu kumpul. Disitulah kita lihat kayak dia punya event kan, dia punya showroom apa. Dari situ saya sudah mulai agak tertarik ya. Ternyata kuliah luar negeri itu beda lah dengan kita punya pemikiran. Ya, soalnya kan saya kan orang Tanjung Pinang ya. Betul. Kita mungkin kalau mau bilang kota besar enggak. Jadi mungkin pikirannya agak tradisional gitu. Jadi saya pun mulai informasi nih ke kawan-kawan. Soalnya saya juga ingin ada kawan ikut kan. Ternyata mereka beda. Dia bilang, saya ada sekolah nih yang mau dituju. Saya bilang, sekolah apa? Nah, dia bilang ada beberapa kayak SIM, MDIS. Nah, jadi dia suruh kita pilih. Pas waktu itu kan kalau mau kuliah Singapura kan harus lihat kriteria ya. Dari nilai ujian nasional, raport sama tes bahasa Inggrisnya. IELTS sih kalau salah. Sama TOEFL. Waktu itu saya sudah coba tes tapi gak lolos. Akhirnya ya udah, dari agensinya minta kita langsung ke kampusnya. Saya sama kawan beberapa lah kita pergi kan. Kita tour ke kampusnya, lihat kan. Memang pertama kali itu impresinya beda tuh. Jadi kita pun bingung ya. Ini kayak kuliah Singapura tapi gak mirip Singapura. Soalnya yang kita tuju tuh sekolah swasta. Kalau sekolah pemerintah kan dia kayak lebih ke untuk nilai-nilai yang tinggi ya. Jadi kalau kita nilai yang sedang-sedang mungkin dia offernya ke swasta. Tapi di situ juga saya juga baru mengetahui ternyata pendidikan di Singapura, terutama sekolah private ya, banyak orang luar negeri. Bukan orang Indonesia aja. Jadi saya pun surprise, banyak semua negara ASEAN itu juga kuliahnya di Singapura. Nah, jadi ya udah saya pas cobalah tes, akhirnya lolos nih salah satu kampus sama kawan saya, yaitu MDIS. Ya, Management Development Institute of Singapore. Jadi ini sekolahnya lumayan panjang ya, dia punya sejarah. Jadi dia juga termasuk 3 besar lah private school universitas di Singapura. Jadi saya juga waktu itu sempat pikir kembali ya, apakah nanti orang tua saya support nih. Soalnya kan Singapura agak murah ya. Jadi agak murah, kedua kan biaya hidup juga beda ya. Setelah itu saya balik ke Tanjung Pinang, saya diskusi lah sama papa, mama. Ternyata mama saya sangat senang. Soalnya dia impian anaknya kan untuk sekolah sana, akhirnya kan terrealisasi ya. Jadi ya udah, dia bilang, kamu ambil jurusan apa? Saya sih dulu waktu masa kecil cita-cita mau jadi arsitek. Tapi karena kelemahan saya kayaknya bukan di hitung-hitungan. Malah ke lebih ekonomi. Akhirnya saya ekonomi kan paling dekat kan bisnis ya. Bisnis manajemen. Nah, di situ saya ambil lah bisnis manajemen. Tapi sebelum saya ke bachelor ya, saya mungkin disuruh ke diploma dulu. Saya kan di Singapura kan poli lah ya. Ya, enggak, dia bukan poli. Dia kayak sejenis sebelum ke bachelor. Karena kita punya tingkat ijazah kan cuma SMA nih. Kalau di Singapura itu tidak berlaku. Harus di-convert lagi. Ya, jadi minimal harus ada diploma, baru masuk ke universitas. Jadi di sana kan kalau kita bilangnya degree atau bachelor. Kayak S1 lah, sarjana gitu. Di situ saya kurang lebih habis sekitar setahun lah ya diploma ya. Ya, sebagai foundationnya. Setelah itu baru naik ke bachelor.
kurang lebih 4 tahun. 3,5. 3,5. Waktu itu saya lumayan cepat Oh ini. habis. Saya belum surprise. Tapi ya Oke. ya ada positif ada negatifnya ya. Iya. Mungkin terlalu cepat ya mungkin bagus ya untuk pendidikan, tapi kadang-kadang kita ada satu miss momennya mungkin Betul. di masa-masa kuliah gitu. Betul. Wah, ini perjalanan yang luar biasa ya, dan ini juga menjadi pesan juga untuk teman-teman kita ya, yang walaupun mereka memang tinggalnya seperti kita juga di Batam, Pinang, Bintan, Anambas, di pulau-pulau itu, bukan berarti kita nggak bisa ya, Konatalis ya, untuk sekolah lebih jauh ke luar negeri dan mencari pendidikan yang baik ya. Ya. Tetap semuanya berhak ya punya pendidikan yang sama. Sebenarnya sekarang semakin mudah. Iya. Karena zaman sekarang kan digital ya. Iya. Digital ditambahkan informasinya lebih luas. Kalau di zaman kuliah saya kan lebih informasi sudah ada, Ya. tapi kita masih patokan di buku. Betul. Kayak saya melakukan skripsi atau tugas pasti kan ke perpustakaan. Iya. Kalau zaman sekarang saya kurang tahu, mungkin perpustakaan masih berfungsi ya. Iya. Atau online Ya, tapi googling kan ya. sekarang kan banyak buku yang online digital. Yes, Ya, betul. jadi informasinya semakin luas lah. Oke. Ditambah lagi kan sekarang ada AI. AI. Nah, AI lebih menggampangkan hidup kita gitu. Oke. Jadi anak sekarang walaupun nggak kuliah, saya rasa juga pintar-pintar sih, selevel anak kuliah. Kalau kita kan dulu kan step by step ya, kalau dari SD, SMP, ya. Sekarang kan mau informasi apa kita tinggal Google aja. Iya. Jadi lebih gampang menurut saya. Lebih gampang, betul. Nah, baik, sebelum kita jauh mungkin berbicara tentang bagaimana kehidupan di kampus, mungkin kita mau ke belakang sedikit tentang apa sih nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua Konatalis, terutama ibu ke Konatalis, sehingga Konatalis itu terinspirasi untuk mau belajar lebih giat lagi, mau lebih tinggi lagi, dan mau untuk pursue bachelor degree di luar seperti itu. Oke. Punya semangat. Kalau orang tua saya, dia punya prinsip sih anaknya harus mandiri pertama. Oke. Jadi saya dulu kan waktu SD, saya kan SD-nya di Katolik ya, swasta juga ya. Iya. Jadi alasan orang tua saya masuk ke sekolah itu pertama ya karena waktu itu Tanjung Pinang sekolah paling baik itu SD Katolik. Oh, juga Katolik. Oke. Ya, kedua karena dekat rumah saya. Oke. Ya, tapi dia bukan masalah dekat gak dekat, dia ingin melatih saya tuh pergi sekolah tuh dengan sendiri. Oh, oke, biar mandiri. Ya, jalan kaki atau naik ojek sendiri. Jadi kita merasa mandiri dulu. Oke. Kedua mungkin kedisiplinan ya. Hmm. Jadi orang tua saya itu sangat disiplin dengan waktu. Oke. Jadi misalnya jam berapa makan, jam berapa tidur, itu semua sudah diatur. Oh, oke. Ya, jadi mungkin kecil kita udah terbiasa ya. Betul. Jadi timing itu memang sudah disesuaikan gitu. Oke. Lalu yang ketiga mungkin kita mungkin nggak sepintar apapun, tapi paling penting attitude kita. Ah, itu yang penting. Ya, misalnya Jujur kita juga ya. jujur Ya. atau berbuat baik kepada orang lain gitu. Betul. Itu nilai plusnya bagi mereka. Walaupun kamu bukan orang yang pintar atau orang yang finansialnya kuat, tapi kalau kamu hatinya baik, attitude baik, itu nilai plus untuk kamu. Oh, oke. Itu yang sejak kecil kita diajarin lah sama bersaudara gitu. Oke. Dan kemudian setelah itu dan ilmu-ilmu yang diberikan itu bermanfaat atau berguna ya ketika di perkuliahan dipakai ya, seperti itu ya. Seperti Ya. kedisiplinan waktu dan lain-lain. Justru Mandiri. yang dulu ditanamkan itu pengaruhnya nanti di kuliah saya di Singapura. Iya. Soalnya Oke. Tara juga ngerti ya, Singapura kan negara yang sangat efisiensi ya. Betul. Lalu mereka tuh ada dua mindset yang umum. Kalau kita sebut namanya kiasi sama kiasu. Oke, apa itu kiasi dan Ya, kiasu? kiasi itu takut mati, Oke. kiasu tuh takut kalah. Oh, oke. Oke, jadi kenapa Kiasi dan orang kiasu. Singapura ya, masyarakat sana ada dua mindset ini? Karena pertama kita juga lihat dari sejarah ya, negara ini kan sebenarnya kan third developing country ya. Iya. Jadi dia juga dulu juga mengalami negara susah. Betul. Jadi pemerintah kan ada satu gebrakan ya, Iya. bahwa masyarakat itu harus kerja keras, harus berani gitu, ambil risiko. Jadi mau nggak mau kan masyarakatnya berkompetisi ya. Betul. Ya, jadi baiknya sih bagus sih. Soalnya kan kalau manusia berkompetisi, hasilnya kan lebih outputnya lebih tinggi. Betul. Jadi saling bersaing, makanya jadi ada kompetisi yang sehat. Betul. Nah, jadi mereka selalu ada takut mati atau takut kalah. Jadi kenapa kita kalau lihat dari Singapura ya sama negara lain, kenapa dia sejarah merdekanya nggak gitu panjang dengan kita, tapi bisa berkembang. Karena mindset masyarakatnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita
pribadi misalnya ada mindset gini, kita juga mungkin selalu pursuit for perfectness. Betul. Jadi perfectnya mungkin ya tergantung masing-masing lah. Iya. Kadang-kadang ada yang memang perfect sekali, termasuk kayak ada kebiasaan misalnya barang-barang harus dirapikan sebelum dikembaliin apa ya. Tapi ada yang memang suka kebersihan apa. Jadi itu selera masing-masing lah. Dan itulah yang tertanam dan itulah yang kemudian tadi Bang Natres juga menyebutkan berani mengambil resiko gitu ya, seperti itu. Dan berarti apakah belajar ke luar negeri, belajar ke Singapura itu merupakan resiko yang Bang Natalis ambil ya? Sebenarnya kan Bang Natalis memiliki pilihan juga ya untuk tidak mengambil sebenarnya. Cuman you take it that risk ya, untuk study di Singapura. Sebenarnya kalau saya gak lanjut kuliah sih ya ujung-ujungnya pasti kan kalau anak-anak Tanjung Pinang kan usaha, ya, betul. buka bisnis. Tapi saya waktu itu masih muda ya, belum ada mindset untuk bisnis. Oke, betul. Saya tuh gak ngerti apa itu bisnis tuh. Ya. Saya cuma tahu kalau kita sudah dewasa, kita masuk ke jenjang kerja. Ya. Saya cuma ngerti itu. Mungkin saya masih belum paham, makanya waktu itu setelah saya kembali dari event edukasi luar negeri kan, saya melihat oh ternyata kuliah itu seperti gini gambarannya. Makanya saya jadi tertarik gitu. Kedua mungkin orang tua juga menuntut ya, anak pertama harus ada kuliah. Soalnya kan orang tua saya kan memang pendidikannya nggak sampai formalitas ya. Betul. Ya mereka cuma sampai SMP ya. Jadi dia juga berharap anaknya juga kalau bisa suatu hari lebih tinggi lah pendidikannya gitu. Oh, oke. Good. So what you learn in the business administration? Banyak sih. Jadi jurusan yang saya ambil itu kan lebih ke international business ya. Ya. Jadi saya fokusnya hampir general, termasuk finance, market, project, strategy management, HR. Jadi kayak business administration gitu. Oke. Cuma punya saya agak beda. Jadi saya lebih fokus ke international business. Jadi kita lebih ke fokus ke relasi internasional. Relasi internasional. Jadi kayak misalnya sistem bisnis antar internasional, antar negara atau import ekspor gitu. Berarti belajar komunikasi juga ya? Ada. Connection. Ya connection. Jadi kayak kalau untuk basicnya ya seperti kuliah umum lah ya, pasti kita belajar. Cuma nanti terakhir di jurusannya lebih ke internasional. Jadi nanti finance-nya pun dari internasional business law, semua internasional. Oke, nah ini nih ngomong-ngomong komunikasi ya, ini mungkin menjadi tantangan juga teman-teman di rumah. Kadang mereka takut untuk mau berbahasa gitu, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Mandarin. Itu sebenarnya seberapa penting sekarang kita bisa berbahasa selain bahasa Indonesia gitu? Artinya untuk dunia bisnis, dunia pembelajaran dan lain-lain seperti itu. Kalau menurut saya kita orang Indonesia tuh sangat beruntung ya. Soalnya kita pakai alfabet. Ya, jadi kita mau belajar bahasa Mandarin, Inggris atau bahasa apa itu sangat menguntungkan. Kalau dibandingkan dengan orang Tiongkok ya, mereka Hanzi, tapi sebenarnya mereka lebih susah di alfabetnya. Karena mereka fokusnya di penulisan. Di zaman sekarang sih kalau menurut saya kan kalau rata-rata kan orang fokus Inggris ya. Betul. Soalnya Inggris kan international language. Tapi second language mungkin kedepannya itu Mandarin. Soalnya kenapa Mandarin? Kita lihat dari segi ekonomi dunia. Tiongkok itu nomor 2 untuk ekonomi dunia setelah Amerika. Kedua, dia punya pasaran untuk ekspor ke seluruh negara itu lumayan banyak. Jadi ya kita pun nggak bisa menghindari namanya globalisasi internasional ya. Terutama sekarang kan banyak produksi barang kan dari Tiongkok. Jadi kita juga harus memahami lah kalau untuk bisnis. Soalnya orang Tiongkok dia juga pintar bahasa Inggris, tapi mereka mungkin lebih senang ya kalau bisa bahasa Mandarin. Dia pun sama kayak orang Korea dan Jepang. Misalnya kalau kita mau berbisnis sama orang Korea, Jepang. Karena nggak common ya orang berbahasa Inggris di Tiongkok ya. Mungkin kalau misalnya kita bisnis ya, kita ngomong bahasa Inggris kan lebih formalitas ya. Jadi kita nggak bisa kayak lebih friendly, gaul gitu. Kalau pakai bahasa daerah kan bisa langsung, bisa. Jadi bisa ngomong agak bercanda kan lebih enak. Kalau pakai bahasa formal kan agak kaku. Jadi di dunia bisnis kan kita nggak semuanya ngomong kaku terus kan. Kadang-kadang kita harus ada chemistry ya antara partner bisnisnya gitu. Nah, dari situ baru kita bisa lebih dekat lagi.
seperti berbahasa Ya. sehari-hari ya jatuhnya ya seperti itu. Wow, dan ketika di Singapura dulu pernah nggak mungkin mengalami kegagalan gitu atau merasa depressed like wah saya kayaknya nggak mampu nih untuk melanjutkan kuliah lagi karena terlalu berat lah pembelajarannya dan lain-lain seperti itu. Pernah nggak berpikir ingin menyerah gitu? Kalau gagal sih pernah. Ya. Jadi saya pernah satu mata kuliah ya namanya International Finance. Oke. Saya pertama kali selama kuliah Iya. 3,5 tahun itu fail. 3,5 tahun fail. Failnya satu mata pelajaran itu. Wah. Jadi pas saya kalau di sana kan ada sistemnya assignment ya. Iya. Assignment kayak makelar lah, tugas gitu. Iya. Jadi saya punya tugas itu kan pas. Tapi examnya, mereka sistem ujian, exam fail. Otomatis fail semua. Oh. Jadi satu mata kuliah itu fail, saya harus remodule, ulang lagi. Ambil mata kuliah lagi berarti. Harus ulang jadi bayar lagi. Bayar lagi. Wow. Jadi misalnya kalau mata kuliahnya kurang lebih 6 bulan ya, saya ulang lagi 6 bulan, bayar 6 bulan lagi. Wah. Di situ saya juga merasa surprise ya, kenapa saya bisa fail. Oke. Mungkin waktu itu saya terlalu comfort zone ya, terlalu menganggap remeh atau apa kan. Yes. Soalnya selama ini kan di Singapura kan nilainya menurut saya sih udah oke ya. Yeah. Mungkin sudah aman-aman, jadi saya anggap ya udahlah, Yeah. pasti pas kan. Ya. Ternyata di akhir penentuan saya ambil report cardnya itu, ternyata fail. Fail. Oke. Kalau di sana kan mereka sistemnya kan nggak mengumumkan ya. Iya. Kita di info, kita ke satu administrasi, kita ambil daftar nama kita. Betul. Di situ nanti dia ada satu amplop gitu, Iya. tulis nama kita, dia tulis confidential, kita buka. Oh. Di sana ada tulis pass, fail, sama nilainya. Oke, supaya surprise ya. Ya, jadi saya pas buka, saya kaget, kok F, fail. Oh my god. Paling tidak kan di sana minimal D ya. D. D itu paling rendah lah. Ada yang C. Kan Oh, mereka juga. pakai grade A, B, C, A+, B+ kan. Iya. Baru ada nomor nilainya. Yes. Saya nampak pertama tuh nilai F. F. Ya, jadi saya bingung nih. Saya pun nggak yakin ya, soalnya assignment yang saya terima nilainya sudah bagus nih. Iya. Itu A. E. Masa saya exam fail? Ah. Lalu diceritalah sama dosen pembimbingnya. Coba kamu tulis surat dulu ke apa tuh? Penguji dosennya. Iya. Saya tulis nih, kayak mereka lebih ke komplain lah ya. Saya tulis, saya karangkan. Ternyata dia tetap kasih saya fail. Oh. Dia cuma bilang gini, mungkin menurut Anda, assignment Anda udah bagus. Tapi kalau menurut saya, Anda masih kurang. Dosennya tidak memberikan alasan. Dia cuma bilang, Anda kurang. Itu aja. Wow. Saya pun nggak bisa tahu apa sih kesalahan saya. Waktu itu saya merasa sangat down ya. Stres banget. Jadi harusnya contohnya saya satu angkatan dengan Tara nih. Iya. Saya jadi tertinggal 6 bulan itu. Mereka udah beda kelas, saya beda kelas lagi. Waduh. Bayar lagi ya. Bayar lagi. Saya pun bingung ya, gimana ngomong sama orang tua ya. Iya. Soalnya selama ini saya selalu sama orang tua, aduh aman-aman aja kuliah. aja, Nggak pernah ada masalah. Iya. Jadi ya nggak mau saya harus jalan lah. Nggak mungkin saya putus asa kan. Betul. Memang agak sedikit down lah ya. Yep. Ya, sedikit down, nggak apa-apa saya ulang. Tapi akhirnya saya pun ada dapat satu pelajaran ya. Iya. Ternyata yang saya F itu, saya ulang lagi, saya dapat A+ di situ. Plus. Saya pun surprise, kok saya bisa dapat A+. Ternyata exam saya, assignment saya semua sama nilainya. Oh. Jadi saya pun bingung nih, apa karena Tuhan ya memberi kita satu pelajaran ya. Oke. Kamu harus gagal dulu, baru kamu tahu gimana mencari kesuksesan. Dari situ saya percaya nih, kalau kita jatuh, kita bangkit lagi, itu harusnya lebih bagus. Betul. Dari situlah saya mulai tahu ternyata itu jatuh sama bangkit tuh seperti gimana rasanya. Iya. Mulai itu saya sangat syukur, saya mulai, saya setiap pokoknya ada masalah, ada hal-hal apa, saya nggak boleh anggap sepele. Betul. Kita tetap harus fokus, tetap harus be profesional lah ya. Walaupun kayak kita sehari sudah sering melakukan kegiatan itu, tapi kita nggak boleh sepele. Betul. Karena kadang-kadang satu hal yang sepele itu sepele, menyentuhkan kita ya. kita tinggalin, kadang-kadang jadinya
bukan yang kita ekspektasi gitu. Betul. Oh, jadi tapi kan sebenarnya tuh tidak mudah ya ketika berada di posisi itu dan melihat teman-teman kita mungkin sudah catch up untuk next class dan kita masih di belakang gitu. Berarti memang penting untuk kita juga menaruhkan di diri kita itu berpikir positif dan fokus dengan apa yang kita lakukan saja ya, seperti itu ya. Ya, jadi kita kan harus fokus ya. Jadi kita juga bukan masalah fokus lah, kita juga harus mencari solusinya, mencari jawabannya. Mungkin menurut kita tuh merasa tuh terbaik, tapi bagi orang lain tuh belum tentu yang terbaik. Jadi menurut saya sih penilaian orang itu lebih penting daripada penilaian kita sendiri. Oke. Ya, jadi kita nggak boleh selalu menilai kita bagus, tapi kita harusnya dinilai sama orang. Ya, kalau misalnya orang yang menilai kita bagus, kita juga tidak boleh sombong. Nggak boleh bangga. Kita mungkin bisa terima kasih, mungkin kedepannya saya lebih baik lagi. Soalnya kita harus mempertahankan. Makanya kenapa di dunia bisnis ya, ada yang perusahaan besar itu tetap makin lama makin gede kan. Karena mereka mempertahankan mereka punya jaminan, punya mutu, kualitas. Kayak misalnya barangnya bagus atau layanan servisnya, itu mereka pertahankan value-nya. Walaupun sudah ada nama, tetap mereka menjaga dong. Value-nya dalam satu perusahaan. Tuh, dan value itulah juga yang diajarkan oleh guru-guru atau profesor-profesor yang ada di kampus Penatres dulu ya, seperti itu, dan itulah yang terbawa sampai sekarang seperti itu. Ya, sama kalau menurut saya sih pengalaman ya. Jadi kadang-kadang kalau dosen ngajar kan, dia pasti kan selalu mengutarakan pengalaman dia. Pengalaman dia kita boleh menangkap ya untuk kita pahami, tapi kita juga harus merasakan. Soalnya kalau kita tidak merasakan, mungkin kita juga nggak tahu ya apa maksud yang Sometimes dia ngasih ini ya, kode-kode seperti itu ya. Mungkin dia kalau di masa kuliah saya itu rata-rata dosennya itu sebenarnya sudah setingkat CEO. Jadi saya pun bingung kenapa dia masih ngajar. Dia cuma ngomong gitu. Cari waktu, cari kesibukan. Menurut saya mengajar lebih asik, uang lebih banyak. Ya, di Singapura beda ya. Jadi banyak GM, director itu ngajar. Mereka itu positionnya itu ya lumayan sih. Ada yang dari per jam 400, 500 sampai ribuan pun ada. Sampai ribuan. Itu per jam loh. Per jam. Misalnya kalau 2 jam tinggal dikali. Jadi dia bilang ngajar itu dia selalu sharing pengalaman dia supaya nanti next generation nih. Contohnya dia ada rekrutmen nih karyawan. Karyawan yang rekrut kan mahasiswa sendiri, dia sudah paham nih, oh ternyata bosnya seperti gitu. Jadi mereka juga ada niat juga lah ya untuk kontribusi ke sekolah, sosial. Lalu ada beberapa memang sudah mapan, dosennya tuh sebenarnya sudah kaya-kaya semua. Tapi dia tetap hobi ngajar, karena dia bilang gini, saya ngajar cuma 2 jam per sesi ya. Misalnya satu hari ada 3 mata kuliah, berarti 6 jam. 6 jam itu saya udah dapat misalnya sekitar 1.500. Saya kalau dibandingkan saya di luar bisnis belum tentu satu hari 1.500. Jadi dia bilang saya udah sharing pengalaman saya dapat uang lagi. Lalu saya pulang santai. Sisanya saya bisa aktivitas bebas. Sometimes ini yang saya lihat ya, linearisasi antara pendidikan dengan revenue, atau kalau bahasa casualnya cuan yang kita dapat ya. Kenapa kadang orang-orang yang mungkin dia studi semakin tinggi juga dia kadang mendapatkan wealth atau revenue yang tinggi juga gitu. Ya memang banyak juga teman-teman kita yang di luar yang mungkin dia secara pendidikan hanya sebatas mungkin S1 atau mungkin SMA, tapi dia juga mungkin sukses, itu ada juga. Cuman beberapa kan kalau tadi yang Bang Nathaniel sampaikan seperti di Singapura, kebanyakan mereka pursue pendidikan setinggi-tingginya ya, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan good wealth seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus ditanamkan oleh teman-teman nih yang mungkin yang baru lulus sekolah, yang baru lulus kuliah seperti itu, sebenarnya cari uang dulu apa sekolah dulu nih sebenarnya? Atau gimana? Atau both of the activity harus kita lakukan? Kita harus lihat dulu ya, level pendidikannya di mana. Kalau kita ngomong tentang formalitas yang 12 tahun, itu fokus ilmu dulu. Kalau di masa kuliah, itu fokus relasi. Kalau menurut saya, sekarang ya. Jadi kuliah itu sekarang sangat umum ya. Jadi kita nggak perlu ke kampus. Kita sebenarnya juga bisa mengetahui apa yang mau kita belajar dari online.
Tapi di kampus kita nanti akan ketemu banyak orang yang berbeda dengan karakter kita, background yang berbeda. Yeah. Di situ kita saling sharing ilmunya, pengalaman masing-masing. Yeah. Dari situ kita belajar. Contohnya dia ketemu nih, oh dia bapaknya developer. Nah, dia ngomong nih tentang developer. Mau gak mau kita kan juga belajar nih tentang properti. Iya, sehari-hari di meja makan dia juga ngobrolin itu. Lalu nanti ketemu lagi yang orang tuanya buka hotel, ada kerja di hotel. Dia juga ngomong tentang hotel. Kita juga ngerti tentang tourism. Betul. Dari situ kita mulai ada kayak pengetahuan Iya. tentang berbagai bidang. Yes. Soalnya zaman sekarang ya, rata-rata orang yang ambil mata kuliah yang dia ambil, Iya. belum tentu dia kerja nanti sama, sesuai dengan bidangnya. Nah, itu dia tuh. Menarik nih. Ya. Jadi contohnya kayak ada yang jadi dokter, Iya. tapi akhirnya nggak jadi dokter. Oh, itu Ada beberapa kasus. Lalu sebaliknya, ada yang dia ambil business management, tapi akhirnya dia nggak kerja di manajemen, Iya. dia malah kerja yang tentang engineering. Kayak kawan saya dia, akhirnya belajar tentang welding apa. Jadi ya kalau kita bilang kenapa dia melakukan yang berbeda, Iya. mungkin dia waktu di kuliah sama di praktek di lapangan, Iya. passionnya tuh gak ada. Oh, oke. Jadi ternyata teori sama praktek tuh beda. Betul. Mungkin lama-lama dia jadi jenuh, stres, akhirnya dia ketemu nih passion beda. Ya dia mulailah gulatin profesional gitu. Oke. Sometimes orang dengan passion, walaupun dia dibayar sedikit, dia tetap mau ya menjalankan itu dengan senang ya. Sometimes. Ya. Karena ada passion ya. Sebenarnya passion itu penting sih. Soalnya kadang-kadang ada yang kurang passion, Iya. dia tetap fokus, tapi hasilnya nggak maksimal. Ah. Jadi dia nggak gitu mementingkan outputnya, yang penting adalah hasilnya gitu. Yes. Kalau kadang-kadang kalau kita memang kayak passion bergerak, misalnya kayak F&B lah ya. F&B ya. Jadi mereka pasti fokusnya di makanannya, Betul. bukan fokusnya di cuannya. Oh. Ya. Iya. Kalau makanannya enak, Pasti orang datang. harganya Pasti oke, datang. lama-lama kamu naik, tetap orang ramai makan. Hmm. Sebenarnya F&B punya bisnis itu lumayan besar ya, Iya. lininya. Jadi Iya. kita nanti bisa dibedakan level-levelnya. Yap. Ada yang level di targetnya di medium ya, medium customer atau low customer, mungkin high end. Jadi tergantung sama variety foodnya. Betul. Ya, jadi di situ kita juga bukan sekedar hal mengerti tentang makanan ya, Iya. tapi juga psikologi Iya. user yang makan itu seperti apa itu. Oh, oke. Nah, berbicara tadi soal bisnis ya, relationship setelah dari Singapura dan kemudian penting nggak Bang Natalis, menurut Bang Natalis untuk seorang leader mengetahui 100% bisnis yang mau dijalankan, atau hanya yang penting gue taunya manajemen doang nih, di atas pokoknya teknis biar tim lah yang melakukan gitu, atau dia harus perlu tahu semuanya seperti itu? Portionnya seperti apa? Kalau mau saya tahu-tahu aja, tidak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya. Karena kalau kita tahu semua nanti gak ada karyawan. Jadi semua serba bisa. Kadang-kadang kita sebagai seorang leader, Yes. itu fungsinya memimpin, Oke. bukan untuk mengajarkan atau mengetahuinya. Jadi kita membina bawahan kita Ya. untuk mengeksekusi kegiatannya. Itu yang paling fokus sebagai seorang leader. Iya. Beda dengan namanya bos ya. Iya. Kalau bos dia cuma instruksi. Saya mau kamu ini, kamu lakukan aja. Jadi dia tidak memberikan alasannya kenapa kamu harus melakukan No hal reason, itu. ya. No reason. Alright. Nah, itu namanya bos. Oke. Kalau leader, kita membimbing mereka. Kamu harus do right things atau do things right. Do right things or do things right. Ya. Oke. Jadi dua makna ini mungkin agak mirip-mirip, tapi sebenarnya beda sedikit. Yes. Do right things berarti kamu berbuat hal yang benar. Yang benar, oke. Do things right berarti kamu memanfaatkan barangnya dibuat dengan benar. Contohnya barang ini kan difungsikan apa? Ya. Kamu sesuaikan fungsinya, dilakukan. Oh. Jadi kita tidak memperhatikan tentang dia itu benar gak benar, tapi kita lebih fokus ke objeknya. Oke, bagaimana memanfaatkan barang tersebut ya? Ya, betul. Baik meningkatkan nilai jualnya dan lain-lain ya. Ya. Seperti itu. Wow. Nah, berarti berbicara bisnis, mentalitas apa yang sebaiknya harus dimiliki nih oleh seorang leader ketika memulai bisnis atau pemula yang ingin memulai bisnis itu, mentalitas seperti apa? Pertama kita harus paham tentang resiko ya, Iya. risk management. Alright. Jadi
bisnis itu gak semuanya cuan. Kita harus ada mental untuk rugi, loss. Oke. Jadi ketika kita sudah ada mental untuk rugi, Ya. mental kita untuk menghadapi ke depannya agak gampang. Jadi kita gak akan begitu mudah panik, Ya. dan kita mungkin lebih cepat cari solusi untuk menutup kerugiannya. Oke. Jadi kalau misalnya mau jadi seorang pengusaha, Ya. kita sudah nggak ngerti tentang risk management atau takut resiko ya. Mungkin saya rasa lebih amannya jadi karyawan menurut saya. Oke. Karena karyawan sebenarnya lebih gampang. Dia mengikuti SOP Ya. sama leader yang bagus. Oke. Tapi kalau ketemu leader yang kurang bagus, Iya. dia selamanya tetap itu aja performance-nya. Jadi sebenarnya karyawan pun ada pengaruh di leadernya. Ya. Kalau ketemu leader dan bos yang bagus, dia lama-lama bukan jadi karyawan, dia bakal jadi bos. pengusaha. Betul. Oke. Dan bos yang baik adalah tidak iri dengan kesuksesan anak buahnya ya. Harusnya bangga. Mendukung. Kalau saya kebalikan. Iya. Contohnya ada anak buah saya, misalnya dia sukses keluar nih buka usaha. Ya. Contoh lah, anggaplah dia bisa copy lah usaha saya. Memang saya merasa sedikit kecewa lah ya. Iya, betul. Kalau dari segi manusia pasti Iya. ada. Tapi dari sisi positifnya, berarti kan saya bisa cloning Natalis kedua. Betul. Dan collaboration ya. tentunya. Iya. Collaboration tuh tergantung ya. Tergantung. Soalnya jujur di dunia ini ya namanya bisnis tuh kejam lah. Iya. Nggak mungkin kita mau kolaborasi sama mantan karyawan. Iya ada juga. Tapi paling tidak kita bisa ada ambil positive thinking lah ya. Betul. Dia belajar dari dia kerja sama saya, tapi dia bisa dapat ilmu dari saya. Oke. Paling tidak kita create namanya sama entrepreneurship. Alright. Itu poin positifnya. Iya. Tapi kalau di sisi negatif mungkin kamu bodoh lah, kenapa ajari kompetitor apa? Iya. Ya memang halnya nggak enak didengar. Yep. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya, Yep. harusnya sih nggak masalah itu. Jadi sebenarnya itu manusia itu unik. Tergantung pemikirannya seperti gimana. Yep. Kalau kita selalu pikirnya positif, semuanya outcome positif. Ya. Kalau kita belum apa-apa negatif, Betul. memang nggak akan terjadi jadi negatif. Oh, oke. Jadi apa yang tergantung apa yang kita pikirkan. Betul. Nah, ini yang lagi tren sebenarnya Natalis adalah di luar itu sering berbicara bisnis coming soon. Oke. Bisnis coming soon itu artinya dia bikin logonya, misalnya dia mau bikin toko roti nih, cake ya misalnya. Kemudian dia bikin logonya, habis itu sebulan kemudian nggak ada lagi di follow up bisnisnya dan lain-lain. Cuman bikin logo terus habis itu udah selesai gitu. Artinya dia tidak menseriuskan. Sebenarnya bagaimana sih untuk kita misalnya nih bukan iseng-iseng lah. Artinya kita sudah mau memiliki suatu bisnis, cuman bagaimana membuat bisnis tersebut menjadi nyata seperti itu. Jadi tidak hanya kita bikin logo, kita bikin Instagramnya habis itu hilang gitu. Bagaimana mempertahankan dan mewujudkan itu menjadi bisnis yang benar-benar terwujud dan kemudian kita bisa grand opening dan lain-lain seperti itu. Ada nggak step by stepnya gitu? Sebenarnya kalau kita memulai sesuatu usaha ya, Iya. memang wajib ada namanya blueprint. Blueprint. Jadi blueprint itu mengantar kita untuk gimana kita menjalankan plan kita. Betul. Kalau yang tadi Tara ngomong tentang kayak sudah munculin logo, Ya, brand gitu-gitu. apa, itu mungkin kalau dari segi pendapat saya mungkin lebih ke marketing ya. Marketing, Jadi dia ingin memancing namanya marketplace-nya sebenarnya di mana. Ya. Apakah daya tariknya sudah ada? Kedua mungkin kalau menurut saya sih orang yang melakukan usaha, dia bahkan lebih fokus ke fondasi dulu. Oke. Fondasi of the business. Investornya Ya, dan lain-lain. jadi Funding. terutama konsepnya seperti gimana, nilai jualnya seperti apa, core value-nya apa. Oke. Jadi kalau misalnya perusahaannya cuma mengikuti orang copy paste, menurut saya itu nggak akan bertahan lama. Iya, sekarang tuh banyak ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Itu bagus apa tidak ya? Kalau menurut saya itu namanya inovasi ya, Inovasi ya? nggak kreatif. Gak kreatif. Tapi inovasi lebih baik daripada nggak ada. Nah, jadi maksudnya dia memang copy, tiru, lalu ada. Tapi kan dia paling tidak dia udah berusaha. Iya. Daripada orang yang tidak pernah berusaha sama sekali. Jadi bukan kita menyombongkan ya. Iya. Kita dari segi teori inovasi sih nggak masalah. Cuma kadang-kadang inovasi itu nggak akan bertahan lama. Iya. Soalnya sekarang punya customer ya, klien itu sudah mulai pintar.
Dia bisa membedakan kamu kopi atau original. Oh, Apalagi kalau misalnya yang dari segi untuk food ya, Yap. food MB ya, itu kan Yap. mau gimana kopi kayak mie gacuan apa, pasti rasanya ada beda-beda. iya benar. Saya udah pernah coba kok. Fontnya tuh mirip banget loh. Iya mirip, tapi kalau kita makan tuh feel-nya beda. Iya. Mungkin ada rasanya sedikit beda. Correct. Ya, itulah di situ kita bisa membedakan tuh. Dia tiru atau gak tiru. Oke. Ya, jadi kalau mau ngomong tentang kopi pas, saya rasa sih sah-sah aja lah ya untuk orang yang mulai usaha. Betul. Tapi menurut saya itu gak akan bertahan lama dan gak unik. Nggak unik, benar. Ya, jadi dia gak ada spesialnya. Benar. Apalagi di industri 4.0 sekarang ya, bahkan kita sudah mau 4.5 dan lain-lain. Itu kita sebagai owner bisnis itu juga nggak bisa ya hanya tinggal diam ya. Artinya kalaupun kita lihat nih, oh pendapatan kita di bulan ini mulai menurun nih, atau penjualan mulai menurun gitu. Artinya kita juga perlu ada inovasi-inovasi ya untuk bisa mencari market, membesarkan market dan lain-lain ya. Bukan hanya kita menganggap kayak konvensional bisnis, oh mungkin dia nanti bakal PO di bulan depannya lah, kita tunggu aja gitu kan. Kadang nggak bisa ya kalau di era sekarang. Atau kita harus aktif nih sebagai Kalau ngomong sederhananya kita bilang jemput bola ya. jemput bola ya, betul. Jadi memang wajib zaman sekarang, karena zaman sekarang kan banyak kompetisi. Iya. Jadi kompetisi itu bukan kita kompetisi sesama bidang, Iya. tapi kita kompetisi dalam satu ekonomi. Iya. Jadi selain kita harus jemput bola, Iya. kita juga harus ada blueprint yang lebih jauh, kayak 5 tahun ke depan, 10 Overview-nya ke depan. ya 10 tahun ke depan. Jadi bukan kita ngomong ambisi kita harus besar, enggak. Kita harus ada blueprint yang panjang Iya. supaya nanti setiap tahun kita mau melakukan plan itu lebih gampang. Iya, Jadi sudah ada goalsnya, ada tujuannya itu. betul. Nah, jadi kadang-kadang itu saya rasa pun harus kita nggak harus sendiri ya. Kalau mau saya tuh bisnis ya, kalau kita semua bisa ngerti itu sangat luar biasa. Iya. Tapi di sosial ini kita butuh namanya partner. Iya. Jadi, makanya ada yang namanya business partner. Ah, Jadi business partner ini bukan masalah tentang kongsi dana apa, Yap. bukan. Yap. Tapi dia mengenai masing-masing punya keahlian. Contohnya saya misalnya join sama Tara bisnis. Iya. Misalnya Tara keahliannya di IT. Iya. Saya gak di IT. Nah, kelebihan di IT apa? Kita manfaatin. Saling melengkapi ya. Iya itu. Oke. Lalu nanti saya join lagi satu, dia di bagian marketing. Yap. Marketingnya kuat, ya udah kita support tentang dia marketing. Oke. Jadi semua business partner ada porsi masing-masing. Betul. Tapi tujuannya sama. Kita membangun perusahaan ini. Oke. Berarti kadang yang penting memulai dulu lah ya kita. Mulai, kemudian kita pikirkan pondasi tadi, kemudian kita pikirkan blueprint yang matang sehingga baru kita bisa ini ya melangkah lagi ya lebih ke depan seperti itu ya, untuk memulai suatu bisnis ya. Ada step by stepnya juga ya. Ya, itu wajib. Kalau menurut saya sih namanya doing by learning. Doing by learning. Oke. Jadi kita sambil lakukan, sambil belajar. Betul. Habis itu kita review, kita improve untuk lebih baik. Oke. Nah, kalau cerita tadi tuh kegagalan ya, cerita kegagalan ketika semasa berkuliah dulu. Kemudian pernah nggak Konatalis merasakan gagal lagi nih di bisnis, atau jatuh lagi, ditipu atau seperti apa? Ada nggak pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya kan itu menjadi pembelajaran ya buat kita juga dan membentuk seorang Konatalis sekarang ya gitu, menjadi leader dan bisa lebih ini ya. Kalau persisten. bisnis saya kan Yap. baru mulai kan tahun 2023 ya. Oke. Yep. Untuk sementara masih belum ada ya ketemu nih, soalnya Yap. mungkin kedepannya bisa terjadi. Ya. Tapi kan saya sebagai seorang businessman ya, kita harus siap mental. Betul. Tapi kalau ngomong dari kegagalan, mungkin saya bisa cerita sedikit lah Boleh. tentang orang tua saya. Oh, oke. Jadi mungkin papa saya kan dia kan bergerak di bidang kontraktor sama developer. Oke. Jadi dulu dia juga mulai kecil-kecilan nih, kayak mulai bangun rumah, Yap. subkon, akhirnya jadi developer kecil-kecil. Di situ dia juga ada masa-masa bagusnya, ada masa-masa kegagalannya. Oke. Jadi saya juga sendiri sempat merasakan kegagalannya juga. Waktu itu saya kan habis kuliah, Yap. saya tidak melanjut kerja di sana. Oke. Karena waktu itu saya punya mindset berbeda dengan orang lain.
Saya kan habis kuliah, mungkin saya ingin mengembangkan lah usaha papa saya. Papa saya kan dia sendiri ya, sole proprietor ya. Walaupun dia ada company, tapi dia semua dia lakukan sendiri. Oh, Termasuk kayak strategi marketing dia sendiri. Jadi saya merasa itu luar biasa ya, karena pendidikannya cuma sampai SMP, tapi bisa bergerak bisnisnya lumayan ya, termasuk kayak konstruksi, developer. Jadi saya sebagai anak kan, apalagi anak pertama ya, saya ada merasa berkewajiban ya, membantu meringankan orang tua. Makanya waktu itu saya baliklah tahun 2012. setelah lulus nih? Ya, setelah lulus ya, lulus 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan gitu, saya balik. Waktu itu saya juga minta izin nih, Pak, kalau misalnya saya bantu Papa gimana? Oke, dia boleh. Saya mulai bantu, waktu itu banyak hal saya pelajari nih. Saya mulai dari yang paling pertama nih, jadi admin. Oke. Papa sudah banyak karyawan, ada manajer, ada marketing, apa segala macam. Tapi saya dari admin dulu. Dari situ saya belajar dari admin, sampai saya juga belajar tentang store. Saya ke gudang proyek, opname semen, stok apa, terima nota, pokoknya yang basic-basic lah saya belajar. Walaupun sebenarnya bidang saya bukan itu, tapi mungkin ya saya juga minta Papa kalau bisa saya mulai dari situ dulu. Soalnya saya belum pahamin tentang business developer kan, properti. Betul. Dari situ saya mulai pahami ternyata banyak kelemahan di perusahaan Papa saya. Makanya ditambahkan saya ada sekolah pendidikan bisnis manajemen. Saya ingin mengubahlah manajemen papa saya. Dari situ mungkin banyak gejolak ya timbul dari karyawannya. Soalnya karyawan kan sudah baik yang senior-senior ya. Betul. Wajar kalau manusia menghadapi perubahan. Pasti kaget, apalagi dia melihat saya kan seorang anak muda nih. Anak muda pengalaman malah bisa banding dengan dia gitu kan. Ya, tapi ya kita pelan-pelan lah. Akhirnya ya kita ubah dari segi administrasi, segi pengolahan proyek apa segala macam. Ya, lumayan lama, sekitar setahun lah kita butuh perubahan. Setahun kemudian ada yang udah terima, ada yang nggak terima, resign. Ya kita ya mau gimana ya, tersaring sendiri ya mereka. Otomatis mungkin merasa nggak cocok atau mungkin beda sekarang zamannya ya. Ya kita kan harus demi perusahaan ya. Betul. Ya, saya juga pelan-pelan mulai kecimpung ke dunia accounting, agak segala macam. Terakhir jadi asisten papa saya. Oke. Di situ mulai bagus nih. Cuma pas tahun 2000 berapa Tanjung Pinang kan mulai sepi ya ekonominya. Jadi bisnis rumah, properti mulai turun. Sehingga kan kita juga ada satu krisis ya. Terutama kan kita modalnya juga sebagian disupport oleh bank. Jadi setiap bulan kita harus bayar namanya bunga pinjaman. Ya, itu lumayan stres papa saya. Jadi sempat sampai akhirnya proyeknya kita bangun selesai, ada yang berhenti sebagian. Tapi ujung-ujung ya kita tetap selesaikan lah rumah-rumah yang pembeli. Ya. Oh, yang sudah dibayarkan. Ya, lalu Tanjung Pinang waktu itu terjadi krisis air listrik juga waktu tahun 2000-an gitulah. Jadi itu juga sebagai kendala seorang business developer ya. Kalau misalnya kita ingin mendukung ekonomi daerah, tapi fasilitas infrastrukturnya nggak lengkap, kita juga pusing. Betul. Ya, kita kan sebagai developer kan menjual rumah ke customer nggak mau tahu nih. Iya, taunya siap pakai ya. Ya, gitu. Siap pakai. Air listrik kan bukan tanggung jawab pemerintah. Yang penting kalau saya beli sama kamu pasti ada. Betul. Tapi kan itu kan sebenarnya disediakan oleh pemerintah. Iya. Ya, jadi developer mungkin menyiapkan salurannya saja ya. Ya, jaringannya jadi jaringan. Tapi kan kita waktu itu kan mohon air itu susah banget. Betul. Mau meterannya susah. Bisa antri sampai 6 bulan satu rumah. Lama sekali. Nah, sedangkan orang rumah udah siap kan mau pindah nih. Dia kan ada KPR, kredit segala macam. Ya pelan-pelan akhirnya kita selesai lah, tapi ya kita pun mendapat kerugian lah ya. Kalau soalnya kan banyak yang demo apa segala macam, ada yang nunggak pembayaran apa, lingkungan PPL kan. Ujung-ujungnya ya mungkin papa saya juga merasa capek lah ya. Jadi dia bilang mungkin dia agak lanjut lagi bisnis ini. Soalnya dia pun merasa potensi ekonomi Tanjung Pinang untuk rumah semakin lesu. Jadi saya pun akhirnya ya setuju. Nah, tapi saya juga merasa sedih ya, karena saya nggak bisa membuat perusahaan semakin gede.
Padahal kan ambisi saya kan saya ingin meningkatkan perusahaan semakin besar. Artinya semua karyawan itu dipecat? Ada yang resign, ada yang dipecat. Ada yang dia merasa karena perusahaan sudah tidak sehat, mungkin dia undur diri dan baik-baik. Jadi saya terakhir lah yang sendiri undur. Berarti memang sebegitu toughnya ya orang tua atau ayahnya Natalis ya untuk menghadapi dinamika bisnis itu ya tadinya. Dia sih sebenarnya kuat sih mentalnya. Jadi mau di demo, mau diprotes apa, dia tetap hadapi sih. Memang dia ada stres tapi dia tidak pernah muncul di depan keluarganya, anaknya. Mungkin saya karena kerja sama papa di sampingnya kita bisa merasakan lah ya situasinya gitu. Jadi ya papa saya pun nggak cerita banyak orangnya. Dia juga sempat sedih lah. Dia sampai ada sedikit depresi. Jadi saya pun antar dia berobat ke Malaysia waktu itu. Tapi pelan-pelan dia juga sembuh sih. Soalnya kan butuh waktu ya, butuh terapi gitu. Betul. Dan sekarang akhirnya mulai lagi lah di 2023. Sekarang di bidang apa bisnisnya? Kalau sekarang papa saya udah pensiun. Jadi dia agak melanjutkan bisnis. Jadi semenjak itu kan saya udah kecewa ya. Jadi saya juga mulai cari nih pekerjaan lain. Nah, pekerjaan kedua saya setelah properti saya di pelayaran. Di pelayaran? Ya. Pelayaran saya bagian operasional. Ini something new for me. Pertama belajar tentang rumah ya. Sekarang belajar tentang kapal. Saya belajar tentang kayak pengurusan kru, tentang isi bunker segala macam lah, operasional. Di situ saya agak lama. Soalnya perusahaannya sih bagus ya. Dari segi penampilan, potensi semua ada. Tapi lingkungan kerjanya saya tidak suka. Mungkin karena apa ya, leadernya mindset beda dengan kita. Waktu itu kan saya masih muda nih. Kalau orang muda kan emosinya kuat ya. Kalau dibanding sekarang kan nggak akan pikir kalau misalnya kita ngomong harus gimana gitu. Kalau dulu kan saya belak-belakan nih, nggak senang langsung marah. Kalau sekarang kan nggak bisa saya. Sekarang kita ngomong apa kan pikir dulu. Jadi saya di situ gak lama, sekitar 7 bulan. Itu pun karena dipecat. Karena dipecat. Jadi saya ada pengalaman dipecat. Pecat karena saya membantah atasan. Dia bilang, Natalis, kamu bantu saya ini susun ini apa kan? Saya pas kan ada tugas nih, ada kerja lain kan lagi fokus. Saya bilang, ya bentar ya Bu. Lalu dia panggil lagi, saya gak jauh kan. Sampai ketiga kali saya bilang, bentar ya Bu, saya sibuk. Di situ besoknya saya disuruh kasih surat, kamu terakhir. Saya surprise, what? Saya sempat protes kan ke atasannya kan, gitu. Tapi ya mau gak mau dia tetap abaikan sih, gak peduli, cuek dia. Tapi dia pun merasa sendiri bersalah, dia kompensasi gaji saya 2 bulan. Tapi saya pun merasa aneh. Saya juga sempat minta maaf ya waktu itu. Mungkin saya juga merasa introspeksi diri lah. Sebagai bawahan mana boleh kita bantah gitu kan. Mungkin agak nada tinggi ya waktu itu ya. Dari situ saya sudah mulai agak putus asa nih. Aduh gimana ya. Papa usaha udah gak ada. Saya sekarang cek kerja gak stabil. Oleh itu saya mulai melirik Batam. Untuk pindah ya ke Batam? Ya. Saya ke Batam lah waktu itu, stres kan, kita liburan ke Batam. Saya ke Batam, waktu itu sampai Batam saya lihat, Batam beda ya. Waktu sampai ke Punggur, pelabuhannya lebih besar, walaupun nggak cantik ya. Kedua jalannya kok jauh ya ke kota ya. Lalu saya pun heran, Batam kok gak ada kabel. That's the first time you come to Batam? Mau bilang first time mungkin tidak. Tapi waktu itu kan saya gak gitu paham ya, gak gitu observasi tentang kota ya. Betul. Jadi saya mungkin cuma pergi sana jalan-jalan ya kecil. Tapi kan waktu itu kan sudah dewasa nih. Saya mulai observasi nih. Wah, ini Batam kok gak ada kabel. Beda nih Kota Tanjung Pinang nih. Saya mulai lihat, oh ada mall, ada apa. Saya bilang nih sama Pak, ini kayak Batam potensi. Saya mulai lihat ada kota industri, pabrik-pabrik, gudang. Beda ya dengan Tanjung Pinang. Jalannya pun sendiri single way. Kalau Tanjung Pinang kan two way. Di situ saya mulai nih ada tekad, saya ngomong nih izin sama Tuhan. Mungkin saya cari kerja lah di Batam. Susah banget cari kerja di Batam, jujur.
pada waktu itu ya? Sangat susah. Saya hampir nganggurnya mau setahun. Wih, nganggur setahun. Ya. Lulusan Singapura nganggur setahun Ya. Pertama gini, Right. stigma orang Indonesia ya, merekrut orang luar negeri itu belum ditanya gaji, dia sudah kira kita minta gaji tinggi. Takut ya? Ya, jadi kamu pasti gaji tinggi nih, nggak bisa. Padahal kita belum ngomong sih. Iya. Kita bilang, ya saya sesuai UMK aja, Oke. nggak masalah. Namanya kita kan sebagai pelamar ya, kalau kita udah niat melamar kan kita udah ada mental lah ya. Betul, Ya. betul. Kecuali kita lamarnya jabatan tertentu, Yes. nah, mungkin kita minta gaji sesuai lah ya. Ya. Tapi kan kita kan cuma general worker kan. Oke. Lama-lama ketemu, akhirnya dapat satu, kalau nggak salah itu pekerjaan pertama kali saya di sebuah restoran, tapi saya bagian kantornya. Oh, oke. Oh, yang itu ya, sebagai admin juga di restoran. Saya waktu itu langsung dikasih posisi sebagai accounting. Oh, accounting, oke. Saya pun bingung, accounting. Oh ya udahlah. Belajar lagi saya dari nol. Oke. Waktu itu dia perusahaannya baru buka, dia cuma ada admin tapi gak ada accounting. Jadi tugas saya ya sebagai monitoring keuangan perusahaannya lah. Betul. Di situ saya juga gak lama, gak stabil. Soalnya ternyata bos saya itu multitasking. Gak fokus. Jadi micromanage juga ya. Dia suruh saya jadi accounting, nanti sebentar jadi purchasing. Oke. Saya senang ya waktu itu bisa belajar banyak ilmu Betul, ya. betul. Tapi menurut saya sih ada kayak di dalam hati kayak menolak. Kalau saya sebagai accounting, saya sebagai purchasing, saya bisa main dong. Itu yang saya pernah cerita nih. Kamu handle semuanya ya? Ya bos, saya kan accounting nih, saya terima nota, kalau input segala macam pembayaran. Saya Tapi bayar saya juga. pembeli, jadi saya bisa main dong. Nanti saya bisa sama vendornya, udahlah kita markup aja. Jadi saya proses. Itu dari apa ya? Mungkin dari dulu mungkin orang tua juga pernah ngajar ya. Iya, jujur ya. Kita jadi anak harus jujur. Betul. Yang paling penting tuh nilai kejujuran kita. Betul. Kalau kita gak ada modal tapi jujur, itu modal kita. Wow, luar biasa. Tapi bos saya gak peduli. Kamu semakin bisa, dia semakin senang. Gak apa-apa, saya ikut sampai suatu hari memang sudah gak tahan lah ya. Saya kan sambil scoring Facebook kan. Ya. Nampak lowongan kerja baru. Jadi yang mana ini? Yang waktu saya di restoran, saya nampak satu lowongan kerja baru Untuk nih. apply lah. Saya apply lah. Belum bagus, jabatannya assistant manager. Oke, saya bilang, wah ini kesempatan saya nih. Dari accounting naik assistant manager, saya cobalah. Oke, saya apply. Sampai ke sana, ternyata beda posisinya. Bukan assistant manager. Jadi sekretaris. Aduh. Turun lagi. Kalau kita bilangnya aspri. Oh, aspri. Asisten pribadi. Dia kayak kalau di dalam birokrat ya, pejabat pemerintah, ajudan lah. Ajudan. Oke. Saya waktu itu merasa heran, tapi dia tawarin gaji lumayan di atasnya. Ya udah saya loncat. Oke. Namanya kan ada peluang ya anak muda ya. Ya, loncat. Kerja. Itu semakin parah darah. Itu bisa dari pagi jam 8 sampai jam 10. Semakin capek. Kedua sih saya gak masalah, cuma pemikiran ajudan saya kan agak beda ya. Mungkin saya lebih ke fokus kayak bisnis, office work ya. Betul. Ternyata ini bukan, ini lebih ke private things. Betul. Kayak bisa urus-urus ini apa, bos. Lebih ke urusan Jadi general, menurut saya sih, saya seorang cowok yang mungkin agak aneh ya. Betul. Kalau mungkin cewek senang lah ya duduk, nah bentar dipanggil apa, print. Nah, tapi saya nggak bisa. Saya dari segi pengalaman saya kan aktif nih. Iya. Dari dulu properti kan aktif di lapangan, lalu di itu aktif di mana gitu. Betul. Jadi saya pun sempat gak lama cari lagi. Jadi kalau waktu itu masa muda saya kayak kurang stabil lah ya. Sampai pada akhirnya mencari dan memberanikan diri lah untuk membukalah nih bisnis inilah ya seperti itu. Ya. Di tahun 2023 pada waktu itu. Ya. Boleh nggak ceritain sedikit nih ke teman di rumah, mungkin apa sih itu sinergi Solusindo Perkasa itu? Oke, jadi perusahaan ini sebenarnya ada kaitan dengan pekerjaan terakhir saya. Ya. Jadi saya sebenarnya dari PT Arita Prima Indonesia. Oh, oke. Oh, yang sebelumnya? Ya, sebelum saya mulai ini. Ya. Jadi sinergi ini sebenarnya perusahaan yang dibentuk secara tidak sengaja. Oke. Jadi
waktu itu saya pertama kali Hmm. dari office worker Hmm. jadi non office worker. Oke. Jadi seperti gimana? Jadi saya pertama kali terjun jadi sales marketing. Ah ya. Oke, di situ sebenarnya saya banyak tantangan. Hmm. Saya nggak pandai bicara, nggak pandai merayu customer, nggak ngerti tentang lingkungan di Batam ya, terutama kan di luar kan. Ya. Saya memang lebih apa ya, gercep dengan office work ya, paperwork. Tapi yang ini kan nggak bisa. Ya. Dari situ saya juga mulai banyak tantangan, belajar. Akhirnya suatu hari kan saya dinaikin posisi lah ya untuk memimpin sebuah anak perusahaan. Saya juga sempat direkrut ke kantor pusat Jakarta. Oh, oke. Nah, Di perusahaan yang dulu ya? Ya dulu. Oke. Di situ saya sampai posisi tertinggi. Akhirnya saya menemukan hal yang jenuh sama hal yang perusahaan tidak bisa diperbaiki. Oke. Ada stuck. Ya, ada stagnan. Jadi saya merasa karir saya kok sampai sekarang cuma di situ aja. Ya. Padahal sih gak lama. Heeh. Saya cuma kurang lebih dari tahun 2019 ya. sampai 2023 berapa tahun tuh? Ya. Ya, 3 tahun lah. 3 tahun ya. 3 tahun itu tapi saya udah merasakan banyak. Mm-mm. Nah, di situ sebenarnya saya sudah mulai ada niat untuk mau keluar. Ya. Tapi saya waktu itu tidak terpikir ada perusahaan sinergi. Cuma waktu itu saya juga banyaklah disupport sama kawan-kawan, Ya. orang tua, dan beberapa ya petinggi-petinggi lah ya, saya nggak bisa sebut. Dia juga support sebenarnya. Saya beranikan diri. Tapi waktu itu saya mulainya nggak sendiri. Ya. Saya mulai cari partner dulu. Oke. Ada masa-masa susahnya. Paling susah tuh waktu tahun 2024, tahun lalu. Itu masa paling sulit. Oke. Sampai bisa jadi ini bisa tutup nih kalau kita cash flow-nya nggak bagus. Oke. Itu produk apa yang dijual seperti itu? Jadi Sinergi Solusi Indo Perkasa itu bergerak di bidang valve ya. Valve. Oke. Ya, valve jadi kalau kita ngomong umumnya keran ya. Oh, keren. Ya. Keran, tapi kerannya untuk di industri atau untuk di marine. Marine dan industri. Ya, jadi dia size-nya dari setengah inci sampai 14 inci, 16 inci, 20-an juga ada. Banyak ini ya, banyak Ya, jenisnya jadi ya. fungsinya itu untuk penyambungan pipa antara media. Jadi dia sebagai katup untuk tutup buka gitu. Oh, oke. Jadi kita fokus di bidangnya. Tapi sebenarnya selain valve kita juga ada beberapa aksesoris kayak fitting, flanges gitu untuk pendukungnya. Pendukungnya. Sekarang kantornya di Batam berarti. Kantornya di Batu Ampar. Di Batu Ampar. Ya. Oke. Dan banyak stoknya di situ ya. Yang mungkin teman-teman yang bergerak di industri marine dan di industri manufaktur mungkin ya, yang mungkin mau untuk melihat ya lebih jelas seperti itu. Dan Ya. kalau ada kebutuhannya juga bisa di-support ya. Bisa. Oke. Kita juga ada websitenya sendiri, Sinergi Kitek, sama Instagramnya Sinergi Kitek ID. Oke. Mungkin bagi Nanti kita taruh di kawan-kawan bawah ya. ingin informasi, bolehlah Ya. scrolling tentang perusahaan kami. Luar biasa. Ya. Wow, ini pembicaraan yang sangat menarik ya, Ko Natalis, dan menginspirasi juga. Dan kemudian mungkin terakhir nih, Ko Natalis, sebelum kita tutup, ini kan pembahasan kita kan juga nanti akan di-show-kan di YouTube. Dan YouTube kan akan permanen nih. Ya, bisa sampai 10 tahun, dan mungkin Ko Natalis sudah punya cucu dan lain-lain gitu. Apa sih yang mau Ko Natalis sampaikan untuk Ko Natalis di 5 tahun ke depan yang melihat ini nanti? Ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan atau advice lah untuk teman-teman di rumah gitu? 5 tahun ke depan 5 ya. tahun ke depan lah. Ketika Ko Natalis buka laptop lagi, nonton ini lagi gitu, seperti apa gitu? Melihat Ko Natalis yang sekarang gitu, sudah banyak berubah kah gitu? Kalau saya berharap mungkin suatu hari saya Ya. jadi hostnya, saya interview orang baru lagi. Jadi dari saya pengalaman sendiri, saya Iya, iya, merasakannya gitu. Betul. Itu mungkin harapannya lah ya. Boleh. Kalau gitu kita change lah, nanti ya ganti tempat ya gitu. Saya kangen kita jangan jadi narasumber. Iya, betul. Kita juga mendengar narasumber lain. Harus meng-serve ya, Ya, jadi kita juga mendengar. gitu, merasakan pengalaman lain. Wow, luar biasa ini. Thank you sekali, terima Ko Natalis sudah hadir di Cicap Talks pada malam hari ini. Dan kalau gitu saya tutup, saya Tara, dan Ko Natalis, sampai jumpa. Sampai jumpa.